Tim Perintis Polres Metro Depok berhasil menggagalkan aksi tawuran sekelompok remaja di Depok, Jawa Barat. Polisi menyita belasan senjata tajam berbagai jenis yang akan digunakan dalam aksi tawuran. 11 remaja yang menamakan diri geng Bojong Boring ditangkap di sebuah rumah tempat mereka melakukan persiapan tawuran. Saat digeledah, polisi menemukan 11 senjata tajam yang disembunyikan di bawah kasur rumah. Polisi menyebut sejumlah remaja ini kerap melakukan aksi tawuran di kawasan Sawangan yang membuat resah warga sekitar. Polisi kini tengah memeriksa motif serta otak di balik rencana tawuran itu. Ditemukanlah beberapa anggota remaja yang duduk sedang nongkrong, disinyalir hendak melakukan tawuran. Tajamnya ada berapa? Ya, setelah ditelusuri dan diintegrasi oleh anggota patroli perintis, di salah satu anggota remaja tersebut didapati ada 11 sajam yang didapati di salah satu rumah. Pelaku tawuran yang menewaskan satu orang di Jatinegara, Jakarta Timur pada pekan lalu ditangkap. Pelaku ditangkap di tempat persembunyiannya. Barang bukti senjata tajam yang digunakan masih dicari polisi. Pemuda 19 tahun warga Bidara Cina Jatinegara, Jakarta Timur ini dibekuk tim Reskrim Polsek Jatinegara di tempat persembunyiannya di Tangerang, Banten. Dia ditangkap setelah menganiaya korban hingga tewas saat tawuran di Jalan DI Panjaitan Kebonanas, Jakarta Timur pada pekan lalu. Sejumlah barang bukti, baik pakaian korban dan pelaku, disita. Tawuran antar dua geng ini terjadi setelah kedua kelompok berjanjian lewat media sosial. Nah, dua kelompok ini janjian mereka melaksanakan tawuran lewat media sosial, yaitu dengan titik pertempurannya atau titik tawurannya adalah di Jalan DI Panjaitan. Korban itu kembali mau berbalik, tetapi di tengah perjalanan dia lemas dan jatuh tepat di depan pintu tol Kebonanas. Nah, Kebonanas jatuh di situ, kemudian pelaku melihat, memastikan bahwa korban itu meninggal dunia, sehingga kemudian pelaku dan teman-temannya akhirnya kabur. Sorotan lainnya, polisi menggelar rekonstruksi kasus penganiayaan seorang kurir oleh pelanggan di halaman rumah tersangka di Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur. Terungkap awal penganiayaan karena pelaku curiga barang yang dipesan tidak asli. Dalam reka ulang tersebut, penyidik memperagakan kurang lebih 15 adegan. Mulai dari awal pertemuan korban, tersangka dan saksi-saksi, hingga aksi penganiayaan yang terekam kamera. Dalam rekonstruksi ini, istri tersangka dan pegawainya pun ikut dihadirkan oleh penyidik. Peran istri diperagakan untuk memastikan urutan peristiwa. Kehadiran istri tersangka sekaligus membuktikan pernyataan di BAP yang diduga melakukan penganiayaan kepada kurir dalam insiden yang terjadi. Yang hadir dalam rekonstruksi pelaku, kemudian saksi, di sana ada istri pelaku dan pekerja. Untuk istri perannya sebagai apa? Ya, dia sementara sebagai saksi, jadi dia dalam adegan ini memperagakan bagaimana dia menerima barang, kemudian memeriksa barang dan menyatakan bahwa tidak sesuai dengan pesanan. Keterangan dari penyidik dan dirilis oleh Bapak Kapolres bahwa barang itu memang betul asli. Cuman kecurigaannya mungkin ketika dipegang terasa ringan, dikira replikasi. Rekonstruksi ini dilakukan polisi untuk memperkuat alat bukti penyidik dalam proses hukum selanjutnya. Hingga kini, tersangka masih ditahan dan terancam pasal tentang penganiayaan dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Nurholis, Kompas TV, Pamekasan, Jawa Timur. Bermodal mainan kerang ajaib dan jenglot yang dibeli secara online, seorang pria melakukan penipuan. Pelaku yang mengaku dukun pengganda uang menipu seorang warga sebesar 91 juta rupiah. Jangan kemana-mana saudara, usai jeda kami kembali.